Lah itu ya habis nginjek-nginjek Quran, habis bakar Quran, dirobek-robek. Ya Allah, subhanallah. Oh, sempat dibakar? Iya, dibakar itu. Itu bapak saya sakit, langsung sakit. Itu sakit jantungnya kumat. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bersilaturahim kembali di channel Al-Bukhari, dan alhamdulillah di hadapan kita sudah ada seorang mu'alaf, seorang muslimah. Beliau aslinya Dari Cijantung, Jakarta Timur. Seperti apa kisahnya, nanti insya Allah beliau akan berbagi kisah dengan kita semua. Pok, siapa ya namanya? nama saya Watni. Watni. Nah, kalau nama lengkapnya? Nama lengkapnya Watni Acha Jaya. Nah, usianya berapa, Pok? Saya usia sekarang 45 tahun. Oh, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Suami sehat? Alhamdulillah Anak-anak sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Oh, sudah berapa putra-putrinya? Saya udah 4. Udah 4? Iya. Alhamdulillah. Laki, perempuan? Laki 3, perempuan 1. Kalau yang paling besar usianya? Yang paling besar usianya 30 tahun. Oh, 30. Iya. Sudah berkeluarga ya? Sudah. Kalau yang paling kecilnya? Yang paling kecilnya SMP kelas 3. Kelas 3. Alhamdulillah. Mpok, kan kabarnya pernah menjadi mu'alaf Iya. ya? Sebelumnya apa agamanya? Saya agamanya pertama Konghucu, terus saya masuk Kristen Protestan. Ya, setelah itu saya masuk Islam sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah, bisa istiqomah ya. Amin. Usia berapa Pok masuk Islamnya? Saya usia masuk Islam sebenarnya emang suka udah dari kecil. Udah ikut-ikutan ngaji, baca Quran. Kalau zaman dulu kan belum ada Iqra, jadinya bacanya juz amma. Nah, saya ikut-ikutan baca juz amma itu sama guru ngaji saya almarhum Pak Haji Iing. Waktu itu. Di mana itu, Pok? Itu di Masjid Al-Ikhlas Cijantung. Ya. Setelah itu? Ya, setelah itu saya coba sholat, saya praktekin. Ya sholat dengan seadanya, nggak punya mukena. Coba-coba pakai kerudung, pakai kain. Karena kalau saya sholat, almarhum bapak saya nggak suka. Itu kalau saya ngaji juga beliau nggak suka, almarhum. Ya saya kalau ngaji ketahuan sama dia, sholat ketahuan, ngapain ikut-ikutan seperti itu, ya gitu. Ya saya ngumpet-ngumpet tuh dari kecil itu kira-kira waktu itu saya masih kelas 1 SD. Masya Allah. Ikut-ikut ngaji, kok tiba-tiba seneng gitu. Ikut ngaji, diajak temen seneng, kok seneng gitu, ikut-ikut ngaji, terus sholat. Tapi orang tua saya nggak setuju, bapak saya apalagi, itu paling nentang banget yang namanya sama Islam. Dia bilang almarhum jangan ikut-ikutan itu, gitu. Nah terus saya kan pulang ngaji, namanya anak-anak kan pulang ngaji itu. Pas kebetulan waktu itu sebelum maghrib saya pulang ngaji. Nah pulang ngaji biasanya itu Al-Quran juz amma saya titipin sama temen namanya Titin. Ini saya bawa pulang, bapak saya nanya, almarhum itu apa? Saya bilang buat ngaji gitu. Apaan? Al-Quran apaan? Coba lihat gitu.
ini. Emang saya belum fasih banget waktu itu baca Al-Quran, baca juz amma, tapi udah alhamdulillah sedikit-sedikit bisa. Saya waktu itu kan ngajinya masih alif fathah, kalau alif kasroi, alif doma, u, a, i, u gitu. Lah terus saya bilang sama bapak saya tuh, ya ini buat ngaji, Mbak gitu. Diambil sama dia, direbut itu yang namanya Al-Quran. Waktu itu saya emang pas lagi udah mau hatam tuh juz amma, terus guru ngaji saya Pak almarhum Pak Jiing, nih kamu udah mau hatam ini juz amma, besok kamu mau Quran apaan Pak Haji? Quran gede lah. Emang saya udah hatam, ya udah kamu pinter kata dia gitu, ngajinya pinter katanya. Alhamdulillah saya seneng waktu itu ya. Kata teman saya di tempat pengajian, biasanya mah kalau habis hatam juz amma bikin nasi kuning katanya gitu. Saya bengong aja ya, bikin nasi kuning, siapa yang bikinin saya kata saya gitu ya. Bikin nasi kuning lah, emak saya aja Cina, bapak saya Cina, Konghucu, kakak juga lah, siapa yang mau ngituin saya? Udah saya kagak peduli dah gitu, biarin aja. Nah besokannya tuh saya ikut tuh Quran tuh, coba saya baca Quran gede tuh, alhamdulillah sedikit-sedikit saya tuh lancar lah. Terus saya bawa pulang itu ya Quran lagi saya bawa pulang, ya mudah-mudahan bapak saya suka kali lah. Nggak taunya malah direbut itu Quran, direbut sama dia itu Al-Quran. Ya Allah, Masya Allah, itu Quran diinjak-injak gitu ya sama bapak saya, disobek-sobek, dibakar sama bapak saya. Saya bilang Mbak jangan dibakar, kata saya, jangan disobekin. Saya sedih banget ya, buat apaan lo katanya ikut-ikut ginian. Saya dimarahin ya, itu dibakar beneran Quran sama beliau almarhum bapak saya. Saya bilang ya Allah Mbak, kata saya, jangan lo ikut-ikutan kayak gini. Itu Islam katanya lo dengerin tuh di masjid kayak tukang obat katanya gitu, segala ajan cek katanya, ngapain sih kayak gitu. Saya bilang ya Allah, kata saya, ini saya kagak boleh masuk Islam kata saya. Terus saya sholat tuh ya ngumpet waktu itu maghrib tuh, saya ingat tuh. Usia berapa itu kok? Itu masih kecil, itu masih kelas 1 SD. Saya ngumpet, saya tuh ngaji pakai kerudung warna kuning, masih inget saya. Itu saya pakai kain sarung, saya ngumpet di kamar. Terus bapak saya manggil, Fatni, gitu. Saya nggak mau nyaut, saya diem aja. Saya denger orang saya lagi sholat, kan katanya kalau sholat kagak boleh nyautin. Iya. Nah, saya diem aja. Akhirnya pintu kamar saya dibuka. Lah saya juga lagi pakai segala lupa ngunci pintu. Lah akhirnya saya dibuka pintu, saya dimarahin, ngapain katanya gini-ginian katanya. Kerudungan saya diambil, ditarik saya sampai jatuh. Besokannya kalau ikut begini lagi nih, Bapak usir katanya. Kagak boleh tinggal di sini. Bapak kagak kasih makan katanya. Bapak kagak kasih jajan katanya gitu. Ya Allah, kata saya, Mbak. Terus emak saya udah sih kok, udah katanya gitu. Kasihan dia gitu. Lah itu ya abis nginjek Quran, abis bakar Quran, dirobek-robek. Ya Allah, subhanallah. Oh sempat dibakar? Iya, dibakar itu. Itu bapak saya sakit, langsung sakit itu, sakit jantungnya kumat gitu. Mau dirawat nggak kok, kata emak nih. Terus kata bapak saya nggak usah, Ci, katanya gitu. Nah, terus bapak saya punya anak buah, namanya Bang Bandi. Dia orang Cianjur, itu Cianjur Warung Kondang. Dia di situ ada pesantren Kiai Haji Aang Enuh, Mama Gentur. Akhirnya kata bapak saya, Bandi, gue pengen berobat, pengen sembuh. Lah ke rumah sakit kok? Enggak, gue nggak mau kalau ke rumah sakit. Terus kemana? Gue pengen ke orang pinter. Lah orang pinter mau ngapain? Lah kan penyakit dalam. Emangnya katanya penyakit luar. Udah katanya anterin aja kemana kek? Katanya lu bawa gue gitu. Nah terus akhirnya
Bang Bandi ngajak ke Cianjur, ke sono tuh, ke warung kondang yang Kiai Haji itu. Di sana itu bapak saya ditolak, kagak boleh berobat sama Pak Kiai itu. Karena Cina. Dia bilang bukannya Muslim. Oh. Jadinya ditolak bapak saya di sana berobat tuh. Akhirnya bapak saya balik lagi pulang sama Bang Bandi, bawa mobil sendiri. Waktu itu emang kita punya mobil. Nah udah nyampe pulang di rumah, bapak saya bengong aja. Ini lah, terus saya udah kagak ngaji udah, nggak boleh ngaji, udah saya kagak ngaji, kagak sholat. Terus saya disamperin sama temen saya tuh, namanya Titin sama Yana. Watne, lu kagak ngaji, lu kagak sholat, ke masjid ayo. Gua kagak boleh sama bapak gua, kata saya gitu nih. Lah kok kagak boleh? Iya, ntar diomelin. Udah lu aja sono di pergi, kata saya gitu. Iya dah. Saya tuh sedih aja ya, pengen ngaji saya mundar mandir. Ini di hati pengen banget ke masjid, pengen banget hatinya. Aduh, pengen banget ke masjid saya ya, kata saya gitu. Terus saya ngomong sama pembantu saya tuh, Bi, Watni pengen ke masjid. Jangan, ntar dimarahin, diomelin, dimarahin sama papahnya, katanya gitu. Lah, emangnya nggak boleh, Bi? Kagak boleh. Tuh bapak lagi sakit, jangan. Katanya nanti kamu dimarahin, kayak gitu. Ya udah dah. Terus saya diem aja tuh ya. Lah terus nggak berapa lama saya denger nih sama Bang Bandi. Kemarin kan babaknya Bapak Wancang katanya ke sono, ke Cianjur, ke tempatnya Kiai. Ngapain Bang Bandi? Kata saya gitu. Itu mau berobat gitu, mau berobat. Bapak sakit ya? Iya tuh. Itu abis nginjek Al-Quran, sakit parah banget, sakitnya parah, udah kagak bisa bangun. Itu cuman dalam tempo ya hitungan hari, nggak hitungan bulan itu sakit. Nah, akhirnya besokannya bapak saya manggil Bandi, kita berobat lagi nyok ke tempat yang kemarin. Lah kan nggak boleh kok gitu. Kok lah kenapa nggak boleh? Kan engkau bukannya Muslim, engkau kan Konghucu. Lah emang nggak boleh Bandi? Nggak boleh. Ya udah anterin aja ke sono. Lah bapak saya nekat ke sono, dia ke Cianjur, ke Kiai Haji Aang Enuh tuh, Mama Gentur. Pas nyampe sono, beliau almarhum ngomong pengen masuk Islam, ikut-ikutan masuk Islam. Lah akhirnya jadi masuk Islam. Oh, jadi Muslim. Masya Allah. Akhirnya bapak saya dibilang sama Pak Kiainya, Bapak siap mau dihitan? Siap, dia mau dihitan. Itu ibu saya, mama saya nggak tahu kalau papa saya tuh udah Islam. Di sana itu dihitan, taunya papa saya tuh, taunya mama tuh papa berobat aja di sono tuh. Dapat berapa hari? Dapat 2-3 hari kan, zaman dulu mah belum punya HP, nggak ada HP-HPan. Udah biarin aja kali berobat, ntar sembuh. Lah kok ini nggak pulang-pulang, Bandinya juga sama nggak pulang-pulang. Akhirnya tuh gak berapa lama, seminggu, nah Bandi pulang. Bandi lah singkoknya mana? Dia bingung ya, pengen ngomong apaan gitu. Terus akhirnya ngomong tuh Bang Bandi, Ci maafin saya kalau si engko udah dihitan kata disunat katanya. Iya lah, ngapain katanya pakai disunat-sunat? Ci jangan marah ya, kalau kau Wancang masuk Islam. Segala apaan? Mama saya juga nggak suka waktu itu sama Islam, nggak suka sama. Kalau mama saya mah wah keras, dia nggak mau masuk Islam. Jadi kita satu keluarga itu beda-beda agama. Bapak saya udah Islam, mama saya Konghucu, kakak saya Konghucu, lah saya sama papa saya Islam. Marganya apa itu Kok? Kalau marga mamahnya Lau, kalau papa saya Tan marganya itu. Nah akhirnya udah bapak saya masuk Islam, ganti namanya Ahmad Abdullah. Tuh bapak saya. Kurun waktu dapat 3 bulan bapak saya udah berjalan masuk Islam. Akhirnya almarhum meninggal.
meninggal. Itu dalam keadaan meninggal bersih. Itu habis sholat zuhur bapak saya. Meninggalnya di Cianjur atau? Meninggalnya di rumah. Oh. Itu udah pulang, udah pulang. Di mana Udah. itu kok? Meninggalnya di rumah. Itu habis sholat zuhur kan dia minta anterin. Di Cijantung. Di Cijantung ya, minta anterin sama anak buahnya namanya Bang Minan. Minan anterin saya sholat zuhur ke masjid gitu. Mama saya mah tetap masih agama Konghucu. Sampai Kakak hari- saya juga iya, sampai papa saya meninggal juga nggak mau dia. Nggak mau, tetap dia kekeh dengan agamanya Konghucu. Nggak mau. Tapi Bapak jadi muslim yang taat. Muslim yang taat, Masya alhamdulillah. Allah. Itu 3 bulan dia sholat, ngomong yang namanya Allah aja kagak bisa, masih cadel Allah gitu, nggak bisa. Itu ngaji aja juga diajarin, dituntun, ya ngomongnya terbata-bata gitu, ngajinya kagak bisa, ngomong Berapa itu usianya, Al-Fatihah. Pak? Ya? Usianya. Usia Bapak? Iya. Usia Bapak waktu itu meninggal sekitar umur 50-an. 50 waktu itu. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya. Amin ya Allah. Nah, terus bapak saya habis pulang sholat zuhur, duduk beliau di ruang tamu, itu habis makan buah duku. Habis makan buah duku, almarhum meninggal dalam keadaan tidur. Merem aja udah tidur. Habis pulang sholat zuhur itu. Pas dibangunin udah nggak ada Masya Allah. almarhum. Itu yang saya aneh, semuanya itu yang pada nyelawat, kok wangi banget ya? Ini wangi apaan? Kayak wangi minyak wangi kasturi, wangi banget. Itu sampai Kiai Haji Angan Nuh datang dari Cianjur. Masya Allah. Dia bilang, ya Allah, Pak Ahmad Abdullah bersih banget. Itu dimandiin aja, orang sampai yang mandiin bilang Subhanallah, sampai ajan juga Allahu Akbar apa gitu. Ya Allah, bersih banget bapak saya. Wangi, bener, wangi banget. Saya sampai nyium juga, ya Allah, wangi. Sampai almarhum guru ngaji saya Pak Jiing bilang, Atni, Neng, bapak kamu meninggalnya wangi banget, bersih banget. Semoga kamu juga ikut ya kayak gitu. Jangan dilupain, jangan dilepas Islamnya, iman Islamnya. Kamu benar-benar emang pengen Islam di hatinya, jadi dari diri sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Alhamdulillah. Ya akhirnya saya ikut Islam, mama saya juga alhamdulillah ikut Islam. Semuanya. Oh, Mama udah Islam sekarang? Iya, Masya alhamdulillah. Akhirnya mama berangkat haji tahun 89. Oh, Kakak saya juga udah Islam, berangkat haji tahun 2003 sambil badalin papa. Akhirnya ibu saya, Ibu Hajah Nur Fadilah, kakak saya Ahmad Fadilah, dan saya Anissa Fitri. Masya Allah. Sekeluarga semua alhamdulillah, tapi kita beda-beda, disucikan, dimasukkan Islam dengan tempat yang berbeda. Ibu bapak saya, kakak saya di Cianjur, tempat Kiai Haji Ang Enuh Mambegentut, sedangkan saya di Kiai Haji Toto Abdul Aziz. Itu pesantren Riyadus Sharifiyah. Alhamdulillah kami sekeluarga udah Islam semua. Dan saya sedikit demi sedikit udah bisa baca Quran. Alhamdulillah sedikit-sedikit juga saya hafal Quran. Ya surat Asy-Syamsi, surat Ad-Duha, surat Alam Nasro. Ya surat-surat pendek lainnya alhamdulillah saya hafal. Saya suka, benar-benar emang di hati saya yakin kalau Allah itu melindungi kami sekeluarga semua. Selama menjadi muslim apa kendalanya, Bu? Oh, Ya saya dimusuhin sama keluarga dari papa, dari mama. Ya terutama dominan dari keluarga papa. Kami nggak diaku lagi. Putus tali keluarga kami sampai hari ini. Dan kalau kami datang ke sana, dia bilang apa? Ngapain lu kesini-sini? Katanya. Lu kan udah Islam, sono, lu bukan keluarga gua lagi. Ya Allah, kata saya, udahlah biarin. Kalau kita udah nggak diaku mah nggak apa-apa. Mama saya juga pesan, Non, Fatni, ya mak,
sholat jangan dilupain Neng ya, itu sholat ngaji buat nuntun kita ke jalan yang bener. Dia bilang gitu. Kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi ada pikiran yang gak enak, lagi ruwet, kita cuman berdoa sama Allah. Dan kalau kita dijolimin orang, kita junjung kedua tangan kita berdoa sama Allah, kita minta petunjuk sama Dia, siapa yang salah dan siapa yang benar. Kagak usah dibales Neng. Tapi kalau kita kenal, ketemu sama orang yang baik sama kita kenang jasanya, kita bawa sampai mati. Masya Allah. Dia bilang, mama saya hidup di dunia ini cuma sementara, ntar bakal kekal di akhirat. Kok mama aja bisa ngomong kayak gini? Kan dikit-dikit belajar ngaji di musola sama ustazah diajarin. Alhamdulillah mah iya. Masya Allah. Kata mama bilang begini, masa nama saya, hidup ini di dunia ini sekedarnya, seadanya. Rizki yang dikasih sama Allah hari itu nikmatin, jangan pakai ngeluh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, jawab kayak gitu. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah tambah ngasih nikmat buat kita. Tapi kalau kita bilang ngeluh, ya rezekinya cuma dikasih segini, kok cuma laku segini, jangan ngeluh. Tapi itu kita kagak bersyukur sama nikmat Allah, jatuhnya kupur. Dia bilang gitu. Iya mak, iya, insya Allah ya lu tanemin, jangan sampai lupa yang namanya sholat. Anak lu juga lu didik yang namanya sholat. Jangan lu tinggalin yang sholat 5 waktu. Lu belajar Quran kan udah pinter, dikit-dikit belajar ngaji sama Pak Haji Iing sama Bu Hajah Indun, ngaji, emak ngajarin lu ngaji biar jadi orang yang bener, biar kita buat bekal di alam kubur, buat di akhirat kalau kita bisa ngaji. Iya mak, alhamdulillah. Akhirnya saya dibersihin di pesantren Riyadus Syarifiyah di Tasik dengan Kiai Haji Toto Abdul Aziz. Itu dengan Abah Anom, dengan Syekh Abdullah, saya di situ dibersihin semua dengan Kiai, dilihat disaksiin dengan Kiai 5 orang, alhamdulillah dengan para santrinya. Saya seneng di situ. Saya juga ada sedihnya. Tahun berapa itu ya? Itu saya dibersihin tahun 2004, baru kemarin. Itu tahun 2004. Saya dibersihin. Emang tadinya saya nggak ada yang nuntun ya. Kakak saya juga udah meninggal. Mama juga udah tua, papa juga udah nggak ada. Ya akhirnya saya diizinin sama mama saya dibersihin. Dia minta izin sama Pak Kiai Toto Abdul Aziz, bersihin anak saya Pak Kiai, biar enak jalan kami sekeluarga. Nanti pulang ke sana kita bawa bekal enak. Iya, insya Allah. Dukung banget itu semua Pak Kiai, Pak Syekh juga itu. Dukung banget, seneng banget. Ya Allah, saya rasanya senang banget. Sampai sekarang saya bener-bener yang namanya Islam udah melekat gitu di hati saya. Nggak mungkin saya tinggalkan yang namanya Islam. Masya Allah. Seneng banget. Mudah-mudahan bisa husnul khotimah ya. Amin. Saya cuman berpesan aja gitu ya sama ya para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, jangan lupakan sholat 5 waktu. Kita dikasih rezeki sama Allah hari ini ya disyukuri, dinikmati. Karena semakin kita menikmati pemberian dari Allah itu adalah nikmat. Jangan pernah yang namanya kita mengeluh, yang membicarakan yang namanya rizki kok cuma segini gitu. Jangan, saya berpesan aja, saya yang udah ngalamin. Alhamdulillah juga saya diberi ilmu. Alhamdulillah saya diberi ilmu, bisa masak, bisa jualan kuliner, bisa bikin kue, terus bisa ngurut. Alhamdulillah saya bersyukur, saya berterima kasih banget sama Allah. Saya kadang kalau sholat berdoa, ya Allah terima kasih semua nikmat yang kamu berikan kepadaku. Dengan tangan ini aku bisa mencari rezeki yang halal, yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah keluarga saya juga semuanya udah menunaikan ibadah haji, ya tinggal saya yang belum. Mudah-mudahan Allah Amin. panggil ya ke Pengen jadi tamunya Allah. ya.
pengen melihat Ka'bah, Masjid Haram, Masjid Madinah. Kabul ya Allah. Amin, amin, amin Pak Ustadz. Apa pesan Mpok Wati buat yang mau masuk Islam? Ya jangan pernah putus asa, jangan pernah putus asa. Allah selalu bersama dengan kita. Kalau kita niat baik, kita niat benar, insya Allah pasti selalu ada untuk kita, selalu mengabulkan semua doa-doa kita. Karena bagi saya agama Islam adalah agama yang paling utama, paling bersih, paling di atas segala-galanya. Emang resikonya ya besar, dihujat, dihina, ya terutama oleh keluarga, dan kita pun akan dikeluarkan dari keluarga, dari kakak, dari anggota keluarga. Tapi kita jangan putus asa, kita terus maju, pantang menyerah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang Allah muliakan, demikian kisah dari seorang mualaf Mpok Wati di Cijantung, Jakarta Timur. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran terbaik untuk kita. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Mpok Wati sekeluarga, kepada teman-teman semua yang ada di rumah. Mari kita semangat untuk belajar agama untuk kita dan keluarga. Terima kasih sudah membersamai. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.